Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada malam hari ini saya akan mencoba mereview keris lurus berdapur jalak. Dan lebih spesifiknya adalah keris dengan dapur jalak nyucup madu. Jadi keris yang kita ulas ini adalah keris berdapur jalak nyucup madu. Jadi untuk keris jalak nyucup madu, ricikannya adalah seperti ini. Jadi ricikan untuk keris berdapur jalak nyucup madu adalah, jadi keris bilah lurus, kemudian untuk permukaan bilah itu datar atau melebar, jadi tidak ada odo-odo, maksudnya tulangan sampai ke atas, dari bawah sampai ke atas tidak ada. Kemudian gandik polos, jadi ini gandik, ini polos, gandik bukan polos, gandik lugas. Kemudian ada tikel alis, sogokan ini cuma satu, jadi satu sogokan aja bagian depan, pejetan, kemudian greneng. Jadi greneng ini darah belakang gonjol. Kebetulan untuk keris jalak nyucup madu ini ada sesuatu yang langka atau aneh, karena di darah grenengnya ini malah cuma ada tingil dan ronda nunutnya itu di atas. Jadi tidak di darah greneng di gonjol, tapi greneng yang ada di atas gonjol. Terdapat ricikan ronda nunut. Biasanya orang-orang bilangnya rondo nunut, padahal seharusnya ronda nunut. Jadi dua huruf do, huruf Wonocoroko itu yang do sebanyak dua, jadi dua huruf do, makanya ronda. Kalau ini ada yang tajam di daerah sini namanya tingil. Ini ada tingil. Nah, karena untuk permukaan bilah yang nggak ada odo-odo ini tadi berjenis ngelimpo, jadi permukaan bilah yang tidak berodo-odo tapi berbentuk ngelimpo. Jadi berbentuk ngelimpo ini seperti ini tampilannya. Juga untuk sokokan depan, jadi kalau kita lihat sokokan untuk keris jalak nyucup madu ini cuma satu. Jadi biasanya sokokan itu ada dua, yaitu sokokan depan dan sokokan belakang. Terkhusus untuk keris jalak nyucup madu ini sokokannya ada satu di depan. Nah, ini sokokannya ada satu di depan. Kadang juga timbul keraguan apakah itu merupakan sogokan atau bukan, area tikel alis
yang berbatasan dengan Blumbangan atau Pejetan ini yang naik ke atas. Jadi kerancuan itu ada antara sokokan depan dengan Blumbangan yang memanjang. Jadi daerah Pejetan ini biasanya orang juga menyebut Blumbangan. Jadi ini Blumbangannya ini memanjang seperti itu. Tapi secara umum bisa kita katakan bahwa ini adalah sokokan. Ini yang saya tampilkan seperti ini, kelihatan kan ada perbedaan ketinggian. Ini biasa disebut sokokan. Kalau kita lihat, jadi pada posisi tegak lurus bilah, ini daerah gandek yang lugas atau gandek yang polos ini ada kecenderungan agak miring. Jadi gandek yang lugas dan agak miring, posisinya ini agak miring, ini biasa menyebut amboto rubuh. Jadi maksudnya batu bata yang mau roboh. Jadi ini amboto rubuh. Ini amboto rubuh. Ini sokokan depan. Ini tikel alis. Ini daerah Greneng, ada Tingil, dan ini ada ronda nunut. Bentuk wilah Anglimpo. Kemudian ujung dari keris ini berbentuk Anggabah Kopong. Seperti itu. Kalau kita lihat panjang dari keris ini tidak terlalu, jadi bisa dikatakan jenis keris patrem. Dari struktur besi, baja, dan pamor, kalau kita lihat sebenarnya material tempanya cukup padat, dan estimasi pamornya ini sukar kita pastikan karena tidak tampak guratan-guratan pamor yang jelas. Cuma bisa dipastikan bahwa komponen pembentuk bilah dari keris Jalak Nyucup Madu ini berpamor meteorit. Orang mengatakan seperti itu karena tampak bukan guratan tapi tampak ada gradasi tempa dan kedalaman dari bilah yang samar-samar terlihat. Seperti itu. Kondisi keris ini Jalak Nyucup Madu ini kondisi mutih, jadi belum diwarangi. Makanya kita tidak tahu kemungkinan keluarnya pamor belum tahu. Cuma hasil tempa antara besi, baja, dan material pamor menunjukkan berpamor meteorit deling, atau istilahnya deling meteorit. Estimasi kalau kita lihat dari besinya yang berwarna ini ngelar gladek,
Jadi ngelar maksudnya seperti lar, seperti sayap dari burung gelatik. Jadi berwarna abu-abu, jadi abu-abu ngelar gelatik. Estimasi keris pattern jalak madu ini bertangguh Mataram. Jadi kalau kita lihat seperti ini tampilan dari keris jalak nyucup madu. Jalak nyucup madu Tangguh Mataram. Kita lihat juga dia mengikuti kaidah-kaidah dari keris, yaitu ada condong leleh. Jadi condong leleh itu adalah posisi kemiringan keris ketika ditarik garis horizontal, kemiringan keris ketika ditarik kemiringan keris ketika ditarik dari garis horizontal pada bawah bilah. Jadi darah sini ini kalau kita anggap horizontal posisinya, kemudian kita tarik tegak lurusnya vertikal, keris ini ada kecondongan kemiringan, makanya ada keris itu pasti memiliki kemiringan atau condong leleh. Nanti kita akan bahas mengenai condong leleh pada keris. Ya demikian mungkin pembahasan saya mengenai keris jalak nyucup madu, keris lurus patrem jalak nyucup madu dengan menggunakan warangka sandang walikat, kemudian menggunakan deder. Ini bukan tulang, ini resin sebenarnya, cetakan. Jadi bahan resin yang dicetak berbentuk ini namanya ornamen deder keris Putra 1. Untuk mendaknya ini mendak sederhana berbentuk kuncup kerucut. Kita lihat tantingannya cukup berisi, jadi tidak ringan, agak berat. Kita lihat dentingan dari materialnya. Cukup nyaring. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.